menjelaskan tentang Cabri 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurwanda, NIM saya 105361100823, dan saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurusan saya yaitu Pendidikan Matematika. Baik, langsung saja kita masuk di materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Cabri 3 dimensi. Cabri 3 dimensi merupakan salah satu software geometri interaktif dalam pembelajaran matematika atau yang dikenal dengan Dynamic Geometry Software atau DGS. Software ini merupakan pengembangan dari software geometri Cabri 2. Menurut Acas Cina dan Rogora, Cabri 3 dimensi adalah perangkat lunak dinamis geometri yang dapat digunakan untuk membantu siswa dan guru dalam mengatasi beberapa kesulitan yang dialami dan membuat belajar mengatasi beberapa kesulitan yang dialami dan membuat belajar geometri dimensi 3 atau geometri ruang menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Menurut Siswanto, software Cabri 3 dimensi memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah geometri dimensi 3 dan motivasi siswa. Adapun sejarah Cabri 2 dimensi dan 3 dimensi. Tahun 1985, Jean-Marie Laborde, seorang sains komputer matematikawan dan penelitian pada matematika diskrit, mengungkapkan sebuah penemuan berupa buku tentang garis-garis besar dari geometri. Cabri geometri menjabarkan sebuah eksplorasi dari sifat-sifat objek-objek matematika dan hubungan antara setiap sifat dan objek tersebut. Dimulai pada tahun 1990, sebuah proyek besar di IMAG dimulai dengan mengumpulkan para penelitian komputer sains, ahli matematika, ahli-ahli kecerdasan buatan, dan psikologi, dan juga guru-guru. Proyek ini bertempatan di laboratorium LSD2 dan juga sekolah-sekolah di Grenoble selama tahun 90-an. Pertama dari Cabri geometri telah dihasilkan yang merupakan generasi baru cikal bakal Cabri 2 yang dikembangkan oleh Jean-Marie Laborde, Frank Blum, dan Sylvie Tisser sebagai pendukung peralatan industri di Texas. Selanjutnya, sejarah Cabri 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya yaitu pada awal 2000-an, Jean-Marie Laborde mendirikan The Company Cabrilog untuk mengembangkan software Cabri dan memproduksi versi barunya untuk komputer dan kalkulator. Awal 2003, versi baru dihasilkan, Cabri Geometry 2 Plus, diikuti software geometri baru yaitu Cabri Junior untuk kalkulator T183 dan T184 September 2007. Dikembangkan Cabri Geometry 2 Plus dilanjut dengan versi 1.4 September 2004 di Cabrioler di Roman. Selanjutnya, adapun fungsi dan manfaat Cabri 2 dimensi. Yang pertama, visualisasi bangun datar, mempermudah pemahaman konsep-konsep geometri seperti titik, garis, lingkaran, segitiga, persegi, dan bangun datar lainnya. Kedua, konstruksi geometri, memungkinkan penggunaan untuk membangun dan manipulasi bangun datar secara interaktif, misalnya dengan mengubah posisi titik atau ukuran garis. Yang ketiga, animasi dan interaksi, menyediakan fitur animasi untuk menjelaskan konsep geometri seperti rotasi atau transformasi bangun datar. Keempat, evaluasi pekerjaan matematika. Dapat digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan siswa, misalnya dengan meminta mereka membangun atau manipulasi bangun datar sesuai dengan instruksi. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman spesial, membantu siswa mengembangkan kemampuan spesial mereka, yaitu kemampuan untuk memahami dan memvisualisasi objek dalam ruang. Selanjutnya,
Ada fungsi dan manfaat Cabri 3 dimensi. Yang pertama, visualisasi bangun ruang. Yang kedua, konstruksi geometri. Yang ketiga, rotasi dan manipulasi objek. Keempat, peningkatan kemampuan spesial. Dan yang kelima, pembelajaran interaktif. Terus, adapun kelebihan Cabri 2 dimensi atau 3 dimensi. Visualisasi yang kuat. Cabri 2 dimensi atau 3 dimensi, kemungkinan penggunaan untuk membuat dan memvisualisasikan berbagai bangun geometri baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Perhitungan yang cepat, program ini memiliki kemampuan untuk menghitung jarak, luas, dan volume bangun secara tepat. Yang ketiga, animasi yang jelas. Cabri 2 dimensi dan 3 dimensi menyediakan animasi untuk gerakan objek yang membantu dalam memahami konsep geometri. Yang keempat, kemudahan dalam konstruksi. Program ini memungkinkan penggunaan untuk membuat dan mengkonstruksi bangun geometri dengan mudah dan akurat. Dan yang terakhir, pembelajaran interaktif. Cabri 2 dimensi atau 3 dimensi memungkinkan pembelajaran geometri yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, adapun kekurangan Cabri 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Yang pertama, kesulitan penggunaan. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi Cabri 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang kedua, perlu bimbingan guru. Untuk soal-soal kontekstual, siswa mungkin memerlukan bimbingan guru dalam menggunakan Cabri 2 dimensi atau 3 dimensi. Adapun cara akses materi. Pertama-tama kita buka aplikasi Kabit Hidup terlebih dahulu. Yang pertama kita buka aplikasi Kabit terlebih dahulu. Berikut ini merupakan tampilan utama pada aplikasi Kredit Daudit, di mana merupakan tampilan utama terlihat pada pojok kiri atas. Di sana terdapat sebuah pengobar yang merupakan barisan pengubah isi kumpulan perintah yang digunakan pada Gadget 3 dimensi, yang mana terdiri dari file, edit, display, dokumen, window, dan help. Selanjutnya, di sini juga terdapat toolbar yang mana terdiri dari itu. Yang pertama ada manipulation, division. Yang kedua ada point intrusion. Point itu yang ketiga adalah line segment, spray factor, shear, accomit, intrusion, loop, dan tool yang lainnya hingga pukul ke-10. Untuk mengetahui kegunaan dari tool yang terdapat pada negeri ini, kita dapat mengklik menu help, lalu kita pilih to have. Di sini sudah ada tabel yang menjelaskan kegunaan dari setiap tools yang terdapat pada setiap aplikasi, dan kita ke tutorial untuk menentukan jarak dalam ruang. Yang pertama kita klik file, lalu pilih new from template, ke itu kita pilih natural factor. Keempat, lalu klik off sehingga lembar kerja yang akan kita gunakan tidak ada sektornya. Maka selanjutnya kita pilih tools ke-9, lalu klik untuk membentuk kubus pada bidang. Kita dapat mengklik sembarang titik pada bidangnya, misalkan kita tarik sehingga membentuk kubus. Agar kubus ini tidak bergerak-gerak, maka kita klik lagi. Setelah itu kita akan memberi rusuk pada kubus Word dengan catatan setiap kita akan berpindah ke tools yang lain, kita harus kembali ke tools yang pertamanya itu lebih profesional, lalu kita tulis yang ketiga, pilih shift main, lalu kita arahkan ke sisi yang terdapat pada kubus.
apakah kubus ini sudah diberi rusuk semuanya atau belum? Kita bisa melihatnya dengan cara klik kanan lalu kita putar. Di sini terlihat semuanya sudah juga disusun. Selanjutnya kita beri titik sudut pada setiap titik yang terdapat pada kubus dengan cara klik poin lalu kita arahkan ke setiap sudutnya memberikan setiap titik di sudut. Nah, setelah semuanya sudah diberi titik sudut, lalu kita akan beri nama kubus tersebut dengan cara klik kanan, lalu pilih surface, lalu tampilan kubusnya akan seperti ini. Setelah itu kita klik pada titik sudut lalu kita tulis A, B, C, D, E, F, G, H, sehingga kubus ini dinamakan dengan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembahasan. Jarak titik ke titik dalam ruang dimensi untuk soalnya bisa dilihat di pojok kiri atas. Kita langsung ke lens, lalu kita klik di sembarang rusuknya untuk mengetahui panjang dari rusuk tersebut. Karena ini belum selesai, maka kita sesuaikan terlebih dahulu sampai 4 cm. Nah, setelah sesuai, langsung kita menentukan titik A yang mana titik A merupakan titik tengah dari rusuk HG. Kita klik poin lalu arahkan ke rusuk HG. Dan untuk membuktikan apakah titik ini sudah tepat di tengah-tengah dari rusuk HG, kita pilih bistex lalu kita tarik dari titik 0 ke titik tengah. Nah, setelah itu terlihat bahwa selesai dulu sesuai saat itu kita beri nama, lalu kita akan menentukan jarak dari titik A ke titik dengan cara ke segmen, lalu kita tarik titik A ke titik K. Setelah itu kita pilih pause yang ke-10 lalu pilih tengah, lalu kita arahkan ke garis yang menghubungkan titik A ke titik A sehingga jarak dari titik A ke titik A dengan panjang rusuk 4 cm adalah 6 cm. Selanjutnya kita ke persoalan yang berkenaan dengan jarak titik yang masa soalnya bisa dilihat di pojok kiri atas. Langsung saja kita pilih lalu kita arahkan ke semarang rusuknya untuk mengetahui panjang rusuknya sudah sesuai atau belum. Nah, karena ini belum sesuai, maka kita sesuaikan terlebih dahulu.
Setelah sudah sesuai, kita akan menentukan garis yang menghubungkan antar titik B ke titik H. Kita pilih, lalu kita tarik dari titik B ke titik H. Setelah itu kita akan membuat garis dari titik A ke garis BH. Mengetahui jarak dari titik A ke garis BH dengan cara kita pilih segmen lalu kita tarik titik A ke garis BH. Harus tegak lurus ya. Selanjutnya kita pilih slant, lalu kita klik pada garis yang menghubungkan titik A ke garis BH. Maka jarak dari titik A ke garis BH dengan panjang rusuk 6 cm adalah 4. Contoh materi ajar yang menggunakan KABRI yang pertama yaitu 1. Geometri dasar, seperti konstruksi titik, garis, segitiga, lingkaran, dan bangun datar lainnya. Yang kedua, geometri ruang, seperti kubus, balok, dan bangun ruang lainnya. Adapun hasil penelitian yang terkait dengan KABRI 2 dimensi atau 3 dimensi, yaitu judulnya yaitu pelatihan dan pendampingan penggunaan media KABRI geometri 2 dimensi untuk meningkatkan pembelajaran matematika siswa SMA Al-Khaira Tobelo. Namanya yaitu Jurnal Abdimas. Selanjutnya, adapun hasil penelitian yang terkait dengan 2 dimensi dengan judul efektivitas media pembelajaran KABRI 3 dimensi terhadap kemampuan pemahaman konsep bangun ruang sisi datar. Nama jurnalnya yaitu Journal of Classroom Action Reception. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga yang judulnya yaitu Pengaruh Media Pembelajaran KABRI 2 dimensi dan Motivasi terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Bidang Data. Nama jurnalnya itu Seminar Nasional Riset dan Teknologi atau Semnas Riset. Dan jurnal yang keempat judulnya yaitu Penggunaan Software KABRI 3 dimensi dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Visualisasi Spesial Matematis. Nama jurnalnya yaitu Lemma. Selanjutnya jurnal yang terakhir yang judulnya yaitu Pengaruh Model Problem Based Learning Perbantuan KABRI 3 dimensi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan keterampilan siswa pada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.